Dari MC komedi atau MC dangdut, saya juga di lenong komedi, topeng Betawi, dan seni Sunda juga gitu. Berarti dari awal Mas Adi memang memutuskan untuk di dunia entertain ya? Iya, terjun. Nah, saya juga dari awal semenjak almarhum meninggal, yaitu 2014, saya juga meneruskan itu. Siapa lagi kalau bukan saya yang meneruskan jejak ayah saya? Karena apa ya, ikon-ikon almarhum itu memang susah gampang. Dengan gaya dan geraknya, dengan gaya kelucuannya, dengan gaya yang bukan ibaratnya almarhum Jajan itu bukan ngelawak yang kayak orang dibodoh-bodohin gitu. Memang dia seorang komedi yang lucu dan pintar dan cerdas, serta dia itu dengan gayanya yang jalannya aja yang lucu, yang pelan, dia itu orang sudah tertawa. Nah, saya juga terus berjuang, berusaha untuk meneruskan jejak almarhum ayah saya. Mungkin boleh diceritain, kan Mas Adi juga berpenampilan seperti almarhum selain gaya bicara dan lain-lain. Apa sih yang membuat Mas Adi mengikuti almarhum itu sampai gaya berpakaian juga? Iya. Nah, saya itu kadang-kadang mengikuti jejak almarhum Jojon itu ya dengan lawak-lawakan, tergantung dari lawan mainnya. Lawan mainnya momennya seorang tokoh lawak A atau B, dia dengan bicaranya atau lawakannya mempromosikan dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak melihat lawan mainnya sampingnya siapa. Kadang-kadang dia bicara dan lawakannya terus gak kontrol temennya, tapi dengan pesan-pesan almarhum ngelawaknya, biarin kalau dia ngelawak terus lo gak kebagian, ntar juga lama-lama kebagian. Lu cari aja trik-trik yang lain, ya kan, cari sensasi di panggung gitu. Berarti almarhum sering ngasih kayak tipsnya dalam melawak gitu. Tipsnya almarhum dan melawak tuh satu, ya kan, lu jangan merasa lu jadi seorang pelawak gitu. Lu merasa jangan seperti ngegurui seorang komedi atau pelawak. Ngikutin aja temen-temennya. Kalau ibaratnya temennya sedang melawak atau komedi, lo ikuti ceritanya apa. Kalau kita briefing dia tidak mau, biarin aja, biarin. Kita lihatin, yang penting actionnya di panggung itu gimana. Nah, keluarin gaya-gaya bapak lu, maksudnya gua, kata almarhum, keluarin auranya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tuh almarhum ya bicara begitu, saya pakai nggak tahu lamanya bapak saya meninggal, auranya muncul ke saya. Gitu. Banyak yang diturunkan oleh almarhum ke Mas Adi nih, sampai pakaian juga. Mungkin ini pakaian almarhum apa seperti apa, boleh di? Iya, banyak kostum-kostum almarhum yang ngelawak di mana-mana. Tahun 70 tahun 80-an masih ada. Kita juga ini bukannya sisa, karena ini kostum celana dia yang dia pakai gitu. Karena apa? Pakailah kostum gua, nanti aura gua keluar gitu. Biarin orang menganggapnya, woi Jojon bukan, pakai Jojon. Nah, nanti gua keluar gitu posisinya. Alhamdulillah terus sampai sekarang. Nah Jojon ini gitulah suaranya. Nah, biarin kalau umpamanya tidak dihujat, diomongin segala macam, biarin. Bapak juga dulu begitu. Ya, ingin jadi terkenal, ingin jadi seorang komedian, banyak langkah-langkahnya, banyak
pokoknya banyak ininya lah. Kita harus tegar, semangat, berjuang terus, berjuang untuk kemenangan, kata papa saya. Banyak juga peninggalan yang almarhum kasih kayak pelajaran-pelajaran. Iya. Mungkin motivasi apa sih yang Mas Adi pegang kuat sampai akhirnya memutuskan untuk jadi pengganti almarhum? Nah, motivasi saya ya kan, satu, ingin mengenang lagi tokoh Jojon, ingin mengenang lagi dan ingin mengembangkan lagi tokoh Jojon. Kenapa? Almarhum itu melawak dengan anatomi, dengan bicara yang lembut, dengan ngomong yang lembut, tidak kasar. Kenapa tidak kasar? Kalau zaman sekarang atau zaman dahulu, almarhum itu melawak tidak kasar. Dari mana aja lo no. Nah itu kan tidak kasar, ya kan? Kalau mamanya ngelawak itu secara kasar, umpamanya wah suwe lo. Nah itu kan kadang-kadang begitu, gitu ngelawak. Nah, biarin aja, ngikuti zaman-zaman sekarang, tapi jangan, kalau bisa yang kasar jangan kita ikuti. Apa ciri khas almarhum yang kayak Mas Adi anggap ini bapak gue banget nih, harus gue ikuti ya? Nah, ciri khas almarhum yang kayak bapak gue memang tergantung dari pancingan. Kalau almarhum dipancing sama umpamanya lawan mainnya, leadernya Cahyono, ya kan, umpamanya dipanggil, ya Jon, woi, gue panggil 3 kali, lu kemana? Gue denger 2 kali jalan, 3 kali nyampe. Iya bener. Nah itu kenang-kenangan gaya-gaya almarhum ngomong gitu. Kadang-kadang ikon-ikon Jojon itu pasti ada, pasti mengingat, ya kan? Jojon memanggil Cahyono, mana sih temen gue? No. Nah, begitupun Cahyono manggil Jojon, Jon. Nah itu pasti mengingat masa lalu zaman Jojon tuh, Jaya Karta, Cahyono sama Jojon. Nah itu selalu berarti permusuhan antara di komedi itu, bukan musuhan, maksudnya itu TikToknya ada. Lawakan apa sih yang paling diingat, yang terlucu dari almarhum untuk Mas Adi? Nah, lawakan Jayakarta itu ada yang terlucu, yaitu Jojon bersama Cahyono, yaitu judi botol. Belum tahu lah, pemirsa ingat nggak zaman judi botol, ya kan? Nah, Cahyono umpamanya sama Jojon melawak berdua, lo curang lo, enak aja lo menang, gua nggak kebagian, kalah gua, terusin tuh, kayak katanya Jojon, terusin, lo masih juga penasaran, terusin ya, mau pasang 10.000 jadi, kata Jojon, jadi ya, jadi dikasih pertanyaan sama Cahyono, anakmu apa Jon? Lo yang bener aja nanya pertanyaan begitu. Berhubung gua butuh duit, berhubung gua bodoh amat, yang penting gua ingin dapat duit, anak gua botol. Jadi anak lo botol, sini gua menang. Nah, pasang lagi. Nah sekarang gua pasang 20.000, ya kan? Ya kan? Kata Cahyono, kasih tebakan lagi. Istrimu apa Jon? Lo kenapa bawa istri, bini gua? Nanti bini gua ketahuan. Gua bilang begitu. Jadi pasang, terpaksa dipasang lagi, menang. Bini gua, istri gua botol. Lo butuh duit apa butuh botol? Tetap botol. Dikasih tuh botol, duitnya nggak dikasih. Jadi yang duitnya itu diambil sama Cahyono, botolnya dikasih Jojon. Nah gitu. Itu lawakan. Lawakannya. Nah mungkin
apa yang Mas Adi sampai saat ini akan mengikuti jejak almarhum ke depannya mungkin? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat partner, dapat teman yang sehati dan bekerja tim kreatif kita. Mudah-mudahan kalau dapat mudah-mudahan dapat leadernya kayak almarhum Cahyono gitu. Ada rasa kekhawatiran nggak sih, mungkin kan komedi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, mungkin seperti apa nanti? Kalau saya ini kan sekarang udah zaman milenial ya. Sekarang tetap kita kolaborasi yang zaman dahulu, kita kolaborasi dengan milenial. Karena memang milenial sekarang kan jojon kekini-kinian, bukan jojon yang dulu gitu. Mungkin dari itu ya akan diperbaharui, bener. Oke. Bahas sedikit soal rumah. Rumah kan dulu sepeninggalan almarhum sempat menjadi viral ya. Seperti apa mungkin? Waduh, bapak gua udah meninggal, sekarang viral rumahnya, diisu-isuin rumah yang disentul katanya nggak terawat. Salah pemirsa, itu bukan haknya rumah Jojon lagi. Itu rumah Jojon 2014, yaitu udah dijual 2015 ke 16. Jadi sekarang sudah bukan rumahnya almarhum Jojon. Kita yang menjadi imbasnya, yang dihujat. Maaf ya pemirsa ya, saya sebagai putra yang pertama dan adik-adiknya juga saya banyak, tidak menguruskan rumah, ya kan? Rumah itu sudah dijual sama keluarga ibu saya, Ibu Tiri. Ibu Tiri, jadi jangan disalahkan anak-anaknya. Iya, tuh viral tuh, katanya keluarganya Jojon nggak ngurusin, ya kan, sampai alang-alangnya banyak, ya kan. Saya bodoh amat, yang penting bapak saya diterima iman Islamnya, ya kan. Mudah-mudahan jadi husnul khotimah, ya kan. Salah pemirsa, itu salah. Berarti rumah sekarang yang masih ditempati atau diurus oleh keluarga cuma rumah ini? Rumah ini. Iya. Keluarga berarti rumah ini? Iya, yang disentuh udah diambil sama adik saya yang dari istri yang keempat. Biarin aja. Yang saya ambil warisannya bapak saya pengen tahu. Ini sama ini tuh. Tuh. Ini tuh. Ini buat nyari duit. Nah, ya kan, kumis nih, susah. Kita jual ratusan juta juga gak bakal saya jual. Benar. Nah mungkin seperti apa tanggapannya, kan karena banyak yang bilang kalau ini tuh masalah keluarga, perebutan harta waris. Tanggapannya seperti apa? Ya biarinlah. Saya tidak menguruskan harta warisan. Kenapa? Pesan bapak saya sudah meninggal, ya kan, sebelum meninggal juga memesan, jangan meributkan warisan papa. Kamu sudah saya kasih warisan. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya itu, kamu jadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, sekolah yang benar, ya kan. Udah dapat sekolah yang benar, ngedidik, saya sudah puas. Itulah yang warisan dari saya, ya kan. Doakan orang tua yang sudah meninggal, ya kan. Mudah-mudahan papa saya jadi masuk surga. Jangan ributin warisan. Warisan itu bisa runyam, bisa tidak runyam, bisa main bunuh-bunuhan, bisa tidak main bunuh-bunuhan, tergantung dari pembagiannya yang hasil. Ini mah ngapain kita rebutin warisan? Salah pemirsa, ya kan. Warisan itu adalah dari kita sendiri, dari orang tua.